Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar ke Tabuk University Arab Saudi. Sebelum itu silakan kepada teman-teman yang belum mensubscribe terlebih dahulu untuk menambah semangat kami dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman ya, ketika mendaftar ke beasiswa di Arab Saudi ataupun di negara lainnya beasiswa, alangkah baiknya teman-teman mendaftar menggunakan laptop, PC atau komputer. Karena takutnya nanti kalau kita mendaftar menggunakan HP, ada beberapa menu atau pilihannya itu takutnya nanti error. Jadi ketika antum menggunakan HP, ditakutkan nanti ada antum mengisinya itu terjadi kesalahan. Untuk mengurangi resiko seperti itu, alangkah baiknya teman-teman mendaftar menggunakan laptop, PC atau komputer ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Langsung teman-teman klik, nanti langsung diarahkan ke tampilan seperti ini websitenya. Kemudian langkah pertama kita klik Tulab bagi teman-teman yang laki-laki dan Thalibat bagi perempuan. Kita klik Tulab, kemudian kita klik Tolab Jadid. Tolab Jadid ini permintaan dokumen baru, pendaftaran baru. Kalau ta'dil tolab ini untuk memperbaharui, mungkin nanti teman-teman ada salah isi atau kurang isi atau ada yang luput, mungkin bisa diklik ta'dil setelah antum melakukan pendaftaran. Kita klik Tolab Jadid dulu, kemudian sampai kita di sini. Kita pilih minha, ini kita pilih dengan minha kharijiyah. Kemudian Raqam Jawaz Safar. Kemudian Naud Dirasa Intizam. Setelah itu kita klik ini checklist, kemudian Uwafik. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Di sini kita mengisi beberapa biodata ya. Kita lanjutkan. Di sini ada keterangan bintang merah, berarti itu diisi wajib. Pertama ini rokam paspor ya, sudah diisi. Kemudian di sini kata sandi ini terdiri dari 6 angka. Kata sandinya 6 angka. Kemudian ini sebagai penguatnya ya, yang di atas diulang lagi di bawah kata sandinya. Usahakan ini teman-teman harus ingat ya, karena nanti ini diperlukan. Bisa jadi ini diperlukan ketika teman-teman ingin mengganti dokumen, bisa jadi ada yang salah, atau mungkin bisa ketika teman-teman ini diperlukan ketika mencek status pendaftaran teman-teman. Jadi ini harus memang kata sandinya harus benar-benar ingat, jangan sampai lupa atau ditulis nantinya, dan ini sebagai penguatnya ya. Jangan sampai lupa kata sandinya. Kita ulangi tadi, ini diisi dengan angka, 6 angka ya. Kemudian ini sebagai penguatnya, sama seperti pendaftaran universitas sebelumnya itu Najran juga seperti ini. Kemudian ini barik elektronik atau email teman-teman. Kalau bisa emailnya ini khusus untuk pendaftaran, sehingga nanti kalau bisa jadi nanti ada pemberitahuan baru dari kampus, teman-teman bisa langsung update gitu. Mungkin bisa jadi teman-teman disuruh melengkapi pendaftaran, sehingga informasi penting itu mereka mengirimkannya melalui email teman-teman. Ini usahakan aktif, jangan sampai diganti-ganti email teman-teman, dan jangan sampai hilang kata sandinya sehingga teman-teman tidak bisa membukanya. Kita lanjutkan. Di sini ada soal apabila teman-teman lupa kata sandinya. Jadi ada solusi, alhamdulillah ya. Ini teman-teman bisa milih apa saja pertanyaannya, kemudian jawabannya ini sesuai teman-teman inginkan. Kalau saya tanyakan di sini makanan alhamdulillah, saya isi jawabannya itu dengan Indonesia. Kita lanjutkan. Kita masuk dalam pengisian nama ya. Di sini ada nama menggunakan bahasa Arab dan ada nama menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Latin. Pertama, nama ini kita isi sesuai dengan nama di paspor kita ya. Kita isi nama itu sesuai dengan nama di paspor kita. Kalau nama teman-teman itu 2 kata, maka cara mengisinya, yang pertama teman-teman lakukan adalah harus menambahkan
nama kata ketiganya dengan nama ayah teman-teman. Itu dilakukan diurus di kantor imigrasi terdekat teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki 3 kata dari nama teman-teman seperti saya ini ada 3 kata asal nama saya, ada Ihzar, Dinil Haq, Basridal, maka ditambahkan lagi di kolom selanjutnya dengan kata ketiga dari nama saya. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bisa teman-teman lihat di channel saya ya. Dan ini harus diisi keempatnya. Jangan teman-teman terpengaruh dengan isim awal, isim ab, isim jad atau isim ailah. Jangan terpengaruh dengan itu, tapi sesuaikan dengan berapa banyak kata dari nama teman-teman. Ya, kita lanjutkan di sini. Saya ulangi balik dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin, Ihzar, Dinil Haq, Basridal, Basridal. Asal nama saya itu adalah 2 kata ya, Ihzar, Dinil Haq. Tapi karena di Arab Saudi itu diwajibkan untuk 3 kata, maka saya tambahkan nama ayah saya. Dan di sini juga saya ulangi kata ketiga dari nama ayah saya. Kita lanjutkan di sini ada jinsiyah negara ya, bisa teman-teman cari di sini. Kita klik, kemudian cari Indonesia. Kemudian di sini juga jinsiyatil Ini negara ibu teman-teman. Apakah negaranya bisa dicari di sini? Saya Indonesia. Kemudian Hatif ini nomor telepon. Kalau teman-teman memiliki nomor telepon di rumah, silahkan isi ya dengan kode negara tanpa plus. Kode negara tanpa plus. Kemudian isi nomor teleponnya. Ini tidak wajib karena tidak ada bintang merahnya. Kemudian ini rokam jawal, ini nomor pribadi teman-teman. Kalau bisa sudah ada nomor sudah tersambung dengan WA. Sehingga bisa jadi teman-teman bisa dihubungi langsung dari via WA atau di telepon langsung dihubungi langsung melalui telepon biasa. Dan usahakan ini aktif ya, usahakan nomor ini aktif sampai 2 tahun ke depan atau beberapa bulan sampai beberapa tahun ke depan. Kemudian diisi ya dengan kode negara 628, kemudian nomor selanjutnya tidak harus nomor Saudi. Kalau ada nomor Saudi alhamdulillah, kalau tidak ada tidak mengapa, boleh nomor Indonesia 628, kemudian dilanjutkan nomor selanjutnya apakah Telkomsel, X dan lainnya tanpa kode plus. Kita lanjutkan di sini. Status teman-teman, apakah belum menikah atau sudah menikah, bisa diklik salah satunya. Kemudian ini status kesehatan teman-teman, salim ya. Kemudian yang dirosah ini hanya tidak boleh diganti ya, dan darajah ini jenjang yang dipilih ini juga tidak bisa diganti karena hanya dipilih jenjang S1. Kita lanjutkan di sini ada diminta tentang biodata kelahiran ya. Di sini ada 2 pilihan. Di pilihan pertama ada teman-teman bisa memilih ya, boleh dari tanggal Hijriyah, boleh tanggal Miladi atau Masehi. Saya pilih tanggal Miladiyah Masehi. Kemudian saya pilih ini, klik, kemudian pilih tanggalnya, kemudian ini diklik pilih bulannya, kemudian diklik pilih tahunnya. Kemudian balat ini negara kelahiran teman-teman ya, diisi Indonesia atau yang lainnya, mungkin pernah lahir di negara lain ya mungkin. Kemudian lanjutkan di sini ada diminta keterangan syahadah atau ijazah teman-teman. Ini diklik di mana negara dikeluarkannya ijazah teman-teman. Kemudian tahun berapa dikeluarkannya, pilih atau Hijriyah atau Miladiyah, sesuaikan dengan keterangan yang ada di ijazah teman-teman. Dipilih di sini tahun berapa ya. Kemudian nok syahadah ini. Nok syahadah ini adalah jurusan teman-teman ketika di masa SMA. Di sini ada banyak jurusan ya. Ada yang jurusan agama, ada jurusan IPA, IPS. Kalau jurusan saya di ijazah itu agama, saya pilih syar'i. Ya. Kalau jurusan teman-teman IPA itu tabi'iyah. Kalau IPS bisa teman cari yang lainnya ya. Di sini banyak menunya, silahkan cari, insyaallah bisa lah ditemukan. Ya, kita klik syar'i. Selanjutnya ini modal sanawiyah, ini nilai rata-rata ijazah teman-teman ya. Saya nilainya 87. Kemudian min dari skala berapa? Skala 100, karena di Indonesia umumnya itu menggunakan skala 100 dalam pengisian rapornya, pengisian nilai di rapornya. Kemudian ini keterangan
alamat teman-teman sesuaikan dengan di KTP ya. Pertama kita pilih negaranya Indonesia, kemudian Madinah, kota atau kabupaten ya, masukkan, saya tekan di tengah. Kemudian syari', ini nama jalan, boleh kita isi lengkap sampai nama kecamatannya, seperti saya ini. Saya isi Jalan Syekh Rukunuddin, Kampung Mudik, Barus, Desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus ya, seperti itu. Kemudian ini kita isi dengan kode pos 22564. Kita nyalakan ke bawah. Ini tidak ada bintang merahnya, boleh diisi, boleh dikosongkan. Bagi teman-teman ingin mengisinya, silahkan diisi dengan nomor orang yang bisa dihubungi. Mungkin teman-teman ada kendala, mungkin sebenarnya teman isi aja ya. Kalau ada nomor orang tuanya kah, di sini ada pilihannya, di sini ada saudara dan yang lainnya, ini bisa dimasukkan keterangannya di bawah ini. Kemudian lanjut, kita klik takkid. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya ya. Di sini boleh kita tambahkan, ini ada kolom, mungkin teman-teman punya family ya di Arab Saudi, bisa teman-teman masukkan. Tapi bagi perempuan ini wajib. Ini wajib nanti kalau bagi perempuan memasukkan data mahramnya, entah itu ayahnya, pamannya, dan yang lain-lainnya. Tapi bagi yang laki-laki mungkin antum punya saudara atau keluarga, mungkin bisa antum masukkan keterangannya di sini. Bisa jadi itu menjadi penolong antum untuk bisa diterima di beasiswa ini. Kita lanjutkan. Kita klik ini. Nah, di sini kita masuk bagian mengupload dokumen-dokumen yang digunakan, yang diperlukan di pendaftaran Tabuk University ini. Bisa teman-teman baca, ini ada 3 pemberitahuan ya. Pertama, filenya harus berbentuk PDF, berformat PDF ya. Itu yang wajib pertama. Yang kedua, ini kita harus memberikan nama PDF-nya itu, nama filenya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini juga saya sering singgung kepada teman-teman, sebaiknya membuat nama bahasa Inggris kepada file-filenya, seperti ijazah apa bahasa Inggrisnya, SKCK misalnya apa bahasa Inggrisnya, dan lain-lainnya. Bisa ganti dengan bahasa, namanya itu harus menggunakan bahasa Inggris, diberi nama filenya dengan bahasa Inggris. Dan kemudian file tersebut tidak boleh lebih dari 2 MB ya. Pertama kita masukkan ini, diminta kita masukkan foto paspor kita ya, dimasukkan foto paspor. Pertama pilih file, kemudian dicari filenya ya, klik open, kemudian tunggu, kemudian tahmil. Kalau ada keterangan seperti ini berarti sudah tamat tahmil mulaf binajah, berarti ini sudah berhasil memasukkan filenya. Kemudian file selanjutnya ini kita diminta untuk masukkan sertifikat ijazah kita dan beserta terjemahannya ya. Jadi kita diminta masukkan ijazah beserta terjemahannya. Kita masukkan kembali filenya. Kemudian kita klik tahmil, tunggu sebentar, kemudian berhasil ya. Kemudian file selanjutnya ini yang ketiga. Jadi ada 3 dokumen yang diminta ya. Dokumen ketiga ini diminta foto atau kasfud darajat, yaitu transkrip nilai teman-teman beserta terjemahannya. Kita masukkan kembali ya. Kemudian tahmil. Setelah itu, setelah selesai kita unduh ya, kita masukkan, kita upload ya, maksudnya tadi kita klik istimrar. Nah, sampai di sini kalau sudah dapat norakom tolabnya seperti ini, berarti kita sudah selesai melakukan pendaftaran di Tabuk University. Ada saran bagi antum ya, usahakan mengisi biodatanya, melakukan pendaftaran itu dengan cepat, karena nanti ditakutkan kalau kita lambat-lambat mengisinya, websitenya error ya. Jadi usahakan para teman-teman sudah hafal, sudah menonton tutorial ini sebaik mungkin dan mempersiapkan kata-katanya apa yang diminta, dan cepat dalam melakukan pendaftaran, karena takutkan nanti error ya. Ditakutkan nanti ketika pendaftaran error. Oke, mungkin sampai sini saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai pendaftaran di Tabuk University ini.
Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya dengan baik. Bagi teman-teman yang kurang paham, silahkan komentar di bawah ya. Mudah-mudahan insyaallah secepatnya saya balas. Mungkin ini saja dari saya. Jangan lupa subscribe ya untuk menambah semangat kami dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.